Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra. Pada kesempatan saya kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Pembakaran Masjid di Tolikara, Papua tahun 2015 dalam perspektif kaidah mayoritas Robert Dahl dalam mata kuliah Demokrasi dan Demokratisasi di kelas A ini. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluannya. Saya mengambil teori di mana pada saat ini konsep pembenaran yang rasional dalam suatu kaidah mayoritas menurut Robert Dahl dapat dicapai melalui 4 buah cara. Yang pertama, kaidah mayoritas memaksimalkan jumlah orang yang dapat menentukan nasib sendiri dalam keputusan bersama. Yang kedua, ketika 4 kriteria yang logis harus dipenuhi oleh suatu kaidah keputusan dalam suatu masyarakat yang demokratis, yaitu partisipasi efektif, persamaan suara, pembenaran dan persamaan suara serta pengawasan agenda. Dalam kondisi tertentu, kaidah mayoritas itu lebih besar kemungkinannya dibandingkan dengan yang lain untuk menghasilkan keputusan yang benar. Yang terakhir atau keempat, memaksimumkan manfaat dalam setiap usul yang didukung oleh mayoritas. Apabila usul diterima, maka akan masing-masing warga negara dalam mayoritas akan memperoleh sekurang-kurangnya keuntungan yang sama dengan keuntungan yang diperoleh oleh dari setiap warga negara dalam minoritas. Artinya kaum minoritas tetap mendapatkan keuntungan. Saya ambil dan kutip dari bukunya Robert Dahl yang berjudul Demokrasi dan Para Pengkritiknya jilid pertama. Sementara kenyataannya konsep demokrasi ini sering dikaitkan dengan kondisi masyarakat dan mayoritas dan minoritas yang berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi yang seringkali memunculkan perselisihan. Itu menurut Robert Dahl. Namun perselisihan yang dewasa ini terjadi semakin lama itu semakin terlihat jelas. Di Indonesia sendiri banyak sekali terjadi. Nah, dalam studi kasus ini saya mengambil peristiwa yang terjadi di wilayah Papua, di mana terdapat insiden pembakaran masjid di Kabupaten Tolikara, Papua pada tanggal 17 Juli 2015 yang lalu. Hal tersebut menyebabkan konflik agama di Papua kembali memanas. Nah, seperti yang kita ketahui, mayoritas di wilayah Papua itu adalah Nasrani atau Kristen, sementara minoritasnya itu adalah Islam. Nah, pertanyaan penelitiannya, bagaimanakah kaidah Robert Dahl dalam menerapkan mayoritas dalam demokrasi yang diyakini oleh Robert Dahl dalam melihat kasus pembakaran masjid di Tolikara pada tahun 2015. Konsep demokrasi seperti yang kita ketahui, menurut Robert Dahl terdapat 5 konsep atau kriteria untuk mengenali proses pemerintahan yang dapat memenuhi suatu persyaratan demokrasi. Yang satu, pertama, partisipasi yang efektif. Kedua, persamaan suara. 3, pembenaran kebenaran. 4, pengawasan agenda. 5, pencakupan orang dewasa. 5 aspek tersebut merupakan salah satu unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah demokrasi yang berjalan dengan baik atau rasional menurut Robert Dahl. Nah, ini saya kutip dari buku Robert Dahl yang berjudul Demokrasi dan Para Pengkritiknya. Yang kedua itu adalah dalam negara demokrasi, konflik merupakan aspek. Inilah permasalahannya. Ketika kita membicarakan soal konflik, Robert Dahl berpendapat bahwa konflik itu diciptakan atas dasar sebuah hal yang normal. Namun bila terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan kerugian. Contohnya adalah bagaimana kronologi pembakaran masjid di Tolikara, Papua. Konflik yang terjadi antara umat Islam dan Nasrani dari umat Nasrani dan umat Islam. Yang pertama itu adalah umat Nasrani dari GIDI atau Gereja Injil di Indonesia yang menyerang umat Islam yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriah di markas Korem 170211 di Tolikara. Bukan bagian dari konsep kaidah mayoritas yang rasional. Karena apa? Karena melibatkan
unsur-unsur keterpaksaan dari kaidah yang seharusnya mayoritas berlaku dan menyebabkan keuntungan atau manfaat. Di dalam PowerPoint juga nanti saya jelaskan berbagai macam kronologi lengkap peristiwa Tolikara. Itu ada dari versi Mabes Polri, yang kedua itu adalah dari versi Komnas HAM, dan yang terakhir itu adalah dari ahli atau seorang pengamat, yaitu Bapak Zainal Bagir yang merupakan ketua program studi agama dan lintas budaya Universitas Gadjah Mada, yang menyebabkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut seperti politik lokal, kecemburuan sosial, dan keamanan. Kita ketahui bahwa insiden dimulai ketika ada acara yang berbentrokan. Namun acara berbentrokan itu tentu saja tidak disengaja karena adanya salah paham. Melihat dari situ, dalam kaidah mayoritas Robert Dahl dapat dilihat dua prinsip bila kita bisa melihat dalam hal tersebut. Yang pertama itu adalah kaidah atau keputusan yang demokratis harus bersifat menentukan. Jika masyarakat dihadapkan kepada dua alternatif yaitu X dan Y, maka kaidah keputusan itu pasti menuju pada salah satu dari tiga hasil akhir, memilih X, memilih Y, atau tidak memilih keduanya. Kedua, kaidah keputusan yang demokratis tidak lebih mementingkan seseorang pemberi suara dari pihak yang lain. Hasil akhirnya tidak boleh bergantung pada orang-orang tertentu, di mana orang tersebut pada dasarnya ada yang menyukai atau menentang suatu alternatif. Dan yang ketiga, prosedur pemberian suara harus netral terhadap alternatif yang diberikan, sehingga keputusan yang mayoritas yang kuat dibuat merupakan suatu kriteria yang logis dalam mengambil keputusan dan tidak merugikan orang lain. Dalam kaidah mayoritas menurut Robert Dahl ini dapat dilihat dua prinsip, yaitu adalah untung dan rugi. Nah, dengan melihat peristiwa terjadinya penyerangan yang dilakukan umat Nasrani dari GIDI atau Gereja Injil di Indonesia terhadap umat Islam yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri di Tolikara, maka pihak mayoritas yaitu GIDI mendapatkan keuntungan atas kekalahan dari sekelompok minoritas yaitu umat Islam dasar itu. Robert Dahl mengasumsikan bahwa keuntungan bersih dari setiap anggota mayoritas dan kerugian bersih dari anggota minoritas persis sama, yaitu sama-sama satu unit kepuasan. Sebagai contoh, Badan Pekerja dari GIDI Tolikara pada saat itu mengeluarkan surat lain yang isinya berisi larangan umat Islam melaksanakan sholat Id di Tolikara. Sholat tersebut di luar Tolikara dan serta melarang umat Muslim untuk menggunakan jilbab yang mengatasnamakan mayoritas umat GIDI menyetujui hal tersebut. Maka diperoleh kedua keuntungan dan kepuasan melalui kaidah mayoritas tersebut. Kesimpulannya, Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang tinggi. Nah, alangkah baiknya, negara Indonesia adalah negara yang merupakan negara hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hak beragama, dan menjalankan ibadah merupakan hak yang termaktub dalam Konstitusi Republik Indonesia. Sudah sewajarnya kita saling toleransi antar umat beragama dan memahami serta membicarakan secara baik-baik, tidak dengan melakukan kegiatan kerusuhan atau bahkan sampai pembakaran tempat ibadah. Dalam kaidah mayoritas Robert Dahl juga dinyatakan bahwa tidak ada yang merasa diuntung atau bahkan satu pihak malah hanya diuntungkan. Nah, sudah menjadi tugas pemerintah juga untuk mengawasi pelaksanaan tersebut. Hal itu ada dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Jadi intinya negara kita adalah negara hukum. Bila seseorang melakukan tindak kerusuhan termasuk insiden tersebut, oknum-oknum itu harus ditangkap sebagaimana mestinya dan juga diproses untuk mendapatkan hukuman yang setimpal.
Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.